Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang sosok ilmuwan jenius Muslim Al-Biruni, sang perumus teori rotasi bumi. Abu Rayhan Al-Biruni ialah salah satu ulama terbaik yang pernah dihasilkan dunia. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia sains, geografi, astronomi, fisika, dan banyak bidang lainnya. Karya-karyanya bersama dengan karya-karya ilmuwan besar lainnya telah membangun dasar ilmu pengetahuan modern. Meskipun dia hidup di abad pertengahan, pemikiran dan pengamatannya bertahan hingga saat ini. Dia merumuskan banyak solusi matematika untuk masalah yang belum terpecahkan. Salah satunya terkait teori rotasi bumi. Melalui penentuan garis lintang dan garis bujur dari banyak daerah setelah melakukan pengamatan yang tajam. Al-Biruni juga merancang beberapa instrumen untuk membantu menentukan nilai-nilai tertentu seperti jari-jari bumi dan berat jenis logam. Al-Biruni diakui dunia sebagai geografer dan astronom yang ahli dalam penentuan garis lintang dan garis bujur, sebuah garis yang membatasi tiap-tiap negara. Ia juga pakar dalam hal ilmu topografi. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya, adat istiadat, sastra, dan agama dari berbagai tempat di seluruh dunia. Karena ia melakukan perjalanan ke berbagai negeri, wilayah, kawasan bersama koleganya. Perjalanan itu membantunya menulis banyak tentang tempat-tempat yang dia kunjungi. Buku-bukunya dapat dianggap sebagai ensiklopedia tentang tempat-tempat dan menjadi manifestasi dari kualitas pengamatannya, karena buku-buku ini berisi deskripsi kecil tentang topik yang telah ditanganinya. Sosok Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni, seorang ilmuwan besar Islam yang diperkirakan lahir pada tahun 362 Hijriah, yang bertepatan dengan 4 September tahun 973 Masehi. Salah seorang astronom, geografer, dan matematikawan hebat yang kiprahnya sangat diakui dunia. Al-Biruni bernama lengkap Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni. Ia lahir di kota Kats, Khawarizm, Asia Tengah, sebuah pinggiran kota yang dalam bahasa Persia disebut Birun. Sejak kecil, ia berguru pada salah seorang ulama ternama, Abu An-Nasr bin Araq, seorang astronom dan matematikawan ternama abad 10 Masehi. Dari Abu An-Nasr bin Araq, Al-Biruni mempelajari berbagai macam ilmu, terutama matematika dan astronomi. Intelektualitas seorang Al-Biruni makin berkembang setelah ia merantau ke kota Jurjan atau Gorgan, salah satu kota di Iran. Dalam perantauannya itu, ia bekerja kepada Pangeran Syamsul Ma'ali Qabus bin Wash Kamil, penguasa Gorgan. Hal ini mendorongnya untuk bertemu dengan para ilmuwan besar masa itu, di antaranya Ibnu Sina. Selama bekerja di istana Gorgan inilah ia memulai aktivitas kepenulisannya. Lalu pada tahun 400 Hijriah atau 1100 Masehi, ia memutuskan untuk bekerja kepada Abu Al-Abbas Al-Mamun di istana Kharizmiyah. Selama bekerja di istana Kharizmiyah ini, ia harus melewati salah satu fase terburuk dalam sejarah hidupnya. Nyawanya hampir tak tertolong akibat tragedi perebutan kekuasaan yang melibatkan Sultan Al-Ghaznawi. Beruntung salah seorang ilmuwan pengikut Sultan Al-Ghaznawi telah mengenalnya sebagai salah seorang astronom ternama. Ia pun akhirnya diterima bekerja di istana Al-Ghaznawi. Salah satunya ia bisa mempelajari naskah-naskah Hindu di India.
Kisah ini terungkap dalam 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam karya Muhammad Gharib Jaudah. Saat periode penaklukan India, ia banyak mempelajari peradaban Hindia, termasuk karya-karya mereka. Di sana dia menulis buku-buku tentang sejarah mereka yang menjadi rujukan terpenting bagi India hingga waktu belakangan. Ungkap Muhammad Gharib Jaudah. Hal inilah yang mendorong dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai beberapa bahasa lain selain bahasa Arab. Sejumlah bahasa yang dikuasai oleh Al-Biruni lainnya adalah Iberia, Suryani, hingga Sanskerta. Ilmu oseanografi. Salah satu ilmu yang dipelajarinya dari bahasa Sanskerta ialah ilmu oseanografi, pasang surut air laut. Selama menetap 13 tahun di India, ia berhasil membuat karya fenomenal berjudul Kitab Al-Hind atau Kitab Ul-Hind. Ia dalam salah satu babnya di kitab tersebut menuliskan tentang fenomena pasang surut air laut di Samudra Hindia. Al-Biruni menyediakan bab tersendiri dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Hind, untuk menjelaskan fenomena bagaimana pasang surut air mengikuti satu sama lain di samudera, yaitu Samudra Hindia. Ungkap sejarawan India N.K. Panikkar dalam jurnalnya Al-Biruni and the Theory of Tides. N.K. Panikkar bahkan memuji ketekunan Al-Biruni dalam mempelajari naskah-naskah India kuno. Al-Biruni dinilai sebagai ilmuwan pertama yang berhasil mempelajari naskah-naskah kuno India dengan baik. Naskah-naskah kuno tersebut terdiri atas Matsya Purana, Vinu Purana, Vayu, dan Lingga. Selain itu, ia juga membaca kitab kuno lainnya berjudul Taittiriya Samhita di Hindia Selatan. Dalam Taittiriya Samhita, kita menemukan bahwa istilah pinfa digunakan untuk berarti menyebabkan membengkak atau meluap dalam konteks fenomena pasang surut. Samudra Mabhita, Pinfamanam, Imbu N.K. Panikkar. Karya-karya Al-Biruni. Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang mengatakan adanya pergerakan titik matahari yang terjauh dari bumi. Selain itu, ia berhasil membuat tabel-tabel astronomi baru sebagai hasil koreksinya atas tabel-tabel astronomi ilmuwan terdahulu. Hal ini terangkum dalam dua kitab astronominya, Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wa An-Nujum dan At-Tafhim lil Awalil Sina'at At-Tanjim. Selain itu, selain ilmu astronomi, ia juga membuat karya tentang geografi. Bahkan karya Al-Biruni banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Sifatul Ma'murah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.